Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tentunya, semangat pagi hari ini dan kita jumpa di Dr. Keto TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu tema mengenai gastroesophageal reflux disease ya. Nah ini mungkin mengenai obat penyakit-penyakit mah, nah gitu. Jadi boleh nanti kita akan langsung aja nanya apapun itu tentang dokter bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Junia Aryani. Selamat pagi dokter. Pagi. Oke, kemudian ada Dokter Wenti. Selamat pagi dokter. Nah, lanjut aja kita akan langsung menuju ke ini dulu nih, ke penjelasan dulu. Siapa dulu yang duluan, Dokter Wenti atau Dokter Julia? Dokter Junia. Oh, Dokter Julia. Oke, baik, silakan. Langsung ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang gastroesophageal reflux disease. Ya, atau saya tadi nggak salah nyebutinnya kan? Ya. Bener kan? Atau disingkatnya GERD ya. Oh, GERD ya. Iya. Kalau awamnya bilangnya asam lambung kurang lebih. Walaupun sebenarnya penyakit yang terkait dengan asam lambung itu sangat banyak jenisnya. Tapi hari ini kita spesifik bahasnya tentang GERD. GERD. Oke. Oke. Kita bahas dulu nih GERD tadi ya. Dari kalimatnya ada gastroesophageal reflux disease. Kita bahas dulu. Gastro itu artinya lambung. Esophageal itu esofagus. Berarti gastroesophageal itu permasalahan antara lambung dan esofagusnya. Nanti di situ ada namanya sphincter atau katup ya. Reflux berarti dia berbalik alirannya. Disease itu penyakit. Jadi ada penyakit aliran balik dari lambung menuju ke esofagus. Begitu. Oke, ini nanti kita akan bahas dari definisi, etiologi, gejala sampai ke edukasi. Oke, nanti setengah akan kita bahas, setengah lagi dibahas oleh Dokter Wenti. Ya, ini kalau kita lihat ada gambaran lambung, di mana ada isinya ya. Asam lambung fungsinya itu bukan berarti asam lambung itu jahat, bukan. Dia di lambung itu punya fungsi tersendiri, salah satunya untuk mencerna makanan. Tetapi jika produksinya berlebihan atau lokasinya tidak tepat, itu bisa menyebabkan gejala atau keluhan pada pada tubuh kita, begitu ya. Nah, asam lambung yang harusnya berada di lambung terkadang bisa reflux atau berbalik ke atas. Lewat ke esofagus, nanti akan muncullah rasa sensasi yang tidak nyaman, misalnya rasa sensasi terbakar, rasa dadanya terasa berat, begitu ya. Nah ini alirannya ini harusnya di sini ada katup, gitu. Jadi saat makanan masuk, katup terbuka, nanti makanan sudah masuk, katupnya tertutup. Nah masalahnya kadang katup ini bermasalah. Ada katupnya tidak kuat atau ada aliran katupnya kurang kencang, akhirnya ada aliran balik. Begitu. Penyebabnya nanti bisa banyak ya. Jadi sudah jelas ada permasalahan di lambung, di katup lambungnya ini. Itulah penyakit GERD. Jadi nanti keluhannya dari lambung ke esofagus. Begitu. Oke. Ini definisinya, GERD itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu simptom atau gejala ya, atau perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan di mana asam lambung naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Itu ringkasnya. Tapi untuk patofisiologinya itu lumayan luas ya. Nanti ada kerusakan epitel, kemudian nanti komplikasinya pun bisa menyebabkan keganasan dan lain-lain. Oke. Karena ada perubahan dari struktur lapisan itu sendiri. Itu komplikasi lebih lanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa GERD itu sebagian besar perempuan nih, 53,66%. Memang banyak kejadiannya pada perempuan, walaupun tetap ada pada laki-laki ya. Berdasarkan usia itu paling banyak di usia produktif malah 26-35. Sebesar 29-26%. Nanti lifestyle di sini sangat mempengaruhi. Oke. Nih kita bahas ke penyebab. Nah, untuk penyebab dia ada banyak yang mempercepat terjadinya GERD, gitu. Walaupun sebenarnya penyebabnya itu multifaktorial atau banyak hal yang bergabung menjadi satu, begitu. Mulai dari pola hidup, pola makan, kemudian kekuatan organnya itu sendiri, atau memang ada penyakit-penyakit lain, stresor pun berpengaruh ya.
Terjadinya GERD itu biasanya penyebabnya obesitas, itu mempengaruhi. Terutama kegemukan yang usia lebih dari 40 tahun, itu resiko GERD-nya meningkat ya. Terutama pada perempuan nih. Gitu. Biasanya ibu-ibu ya badannya yang berisi, usianya sudah berumur, pola makannya juga tidak tidak bagus begitu. Mungkin makannya habis makan langsung berbaring, atau sekali makan lapar, sekali makan langsung banyak begitu. Itu bisa menyebabkan muncul gejala GERD. Oke. Kemudian faktor resiko yang selanjutnya merokok. Nah, karena rokok itu bisa menyebabkan sphincter itu lemah. Begitu ya. Asap saat menghirup asap rokok selain masuk ke paru-paru, kadang dia ke kerongkongan juga bisa mencapai situ begitu. Asma, kemudian hiatal hernia, ini hernia itu tonjolan ya. Setelah itu diabetes, riwayat keluarga dengan GERD, kehamilan. Nah, pada kehamilan ini GERD-nya biasanya karena tekanan. Kan kalau hamil, rongga perut kita itu terisi oleh janin sehingga ada dorongan. Nah, dorongan itu bisa mendorong lambung sehingga lambung juga punya tekanan, membuka sphincter itu jadi kebuka. Jadi lebih mudah terjadi GERD pada ibu-ibu hamil. Setelah itu tingkat perekonomian, di sini pengaruhnya ke makanan. Begitu. Oke. Beberapa obat-obatan dan skleroderma. Ya, ini kalau kita bisa lihat gambar di sini harusnya dia tertutup. Saat tidak ada makanan dia tertutup. Nah, pada kasus GERD dia longgar atau terbuka sehingga dia bisa reflux ke atas. Oh gitu. Oke. Asam lambung itu sendiri kan fungsinya untuk mencerna makanan, membunuh bakteri yang ada di makanan ya. Saat dia naik ke atas, epitel atau mukosa yang ada di sini berbeda strukturnya dengan yang di lambung, sehingga dia tidak adekuat untuk menahan iritasi dari asam lambung tersebut begitu. Jadi muncullah rasa tidak nyaman. Oke. Nah, sebelah kiri itu yang normal, yang itu yang nggak normalnya ya, Dok ya. Betul. Oke, Ini yang pada GERD. Oke, baik. Nah, itu kan ketutup tuh. Nah, penyebab dia bisa kebuka itu kenapa tuh? Gitu. Normalnya dia memang bisa buka tutup. Oh, memang bisa buka tutup. Buka tutup kan, masuk makanan buka, nanti dia tutup. Oke. Kalau kita bilang kalau karet itu masih ketat, masih Iya, iya, kuat, betul. itu yang bagus. Oh, Oke. gitu. Pada kasus-kasus obesitas atau perokok, asma, katup ini sudah tidak terlalu kuat lagi. Jadi mudah dia kebuka yang harusnya ketutup. Atau memang bukan mudah kebuka, memang dia nggak tutup total lagi, itu juga ada kejadiannya. Jadi banyak. Berarti itu udah termasuk parah GERD-nya ya? Ya, begitu. Makanya nanti edukasinya setelah makan otomatis kan terbuka ya. Iya. Tidak disarankan langsung berbaring. Karena kan gravitasi ya, biar bisa reflux lagi. Betul. Karena emang katupnya sudah tidak kuat. Begitu. Makanya turun dulu makanannya, sudah kemungkinan refluxnya sedikit baru berbaring, itu nggak apa-apa. Kemudian nanti durasi makan juga mempengaruhi. Misal tidak sekali banyak. Sekali banyak kan tekanannya tinggi, jadi dia mungkinnya kebuka. Kalau sedikit-sedikit tapi sering, jadi lambung tetap terisi, kemungkinan ininya untuk terbuka, yang tidak kembali menutup itu juga mengecil begitu. Ini sangat perih nih kalau naik ke atas. Kalau sampai ke mulut itu rasanya masam. Iya, rasanya masam, perih, pedas biasanya ya. Begitu karena asam lambung. Oke. Itu udah jelas ya penyebabnya begitu. Nah, pada kasus seperti obesitas itu faktor ketekanan juga. Oh, ketekanan Abdomen ya gitu. Kalau kehamilan tadi udah jelas ya. Kalau merokok dan lain-lain itu langsung ke mukosanya pengaruhnya. Begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Wenti. Oke, akibatnya apa kalau asam lambung terlalu sering kena ke epitel esofagus ini. Begitu. Ada akibat fatalnya ya? Ada. Nanti resiko lamanya jadi keganasan dan lain-lain. Oke. Ini ke gejala GERD nih. Gejalanya itu heartburn, rasa terbakar. Nanti biasanya kau datang keluhannya itu, dok nggak nyaman, perih gitu. Pasti akan kita tanya, nggak nyamannya di bagian mana begitu. Perihnya rasanya gimana? Perih sakit rasa tertusuk atau rasa terbakar atau malah rasa tertimpa benda berat. Karena di area rongga dada kita itu banyak organ yang berdekatan. Iya. Begitu. Kadang gejala pun tumpang tindih dengan penyakit jantung. Makanya dalam anamnesis atau wawancara medisnya dokter akan bertanya banyak hal dan detail gitu. Jadi
kooperatif pasien itu sangat diharapkan untuk membedakan nanti penyakitnya dari anamnesis. Agar kita tahu nih pemeriksaan lebih lanjutnya nanti arahnya kemana. Begitu ya. Mual, oke. Karena mual, karena ada rasa berbalik, ada reflux ya, rasa berbalik itu jadi rasa mual. Rasa pahit di mulut akibat adanya asam lambung, begitu. Muncul rasa pahit di mulut tidak nyaman biasanya. Keluhannya rasa terbakar, kemudian pahit di mulut, makan jadi kurang enak rasanya, begitu. Akhirnya asam lambungnya makin naik, begitu ya. Karies pada gigi, ini disebabkan karena asam lambung juga yang terlalu sering sehingga bisa menyebabkan karies pada gigi. Oke. Regurgitasi ini istilah medisnya ya. Atau disebut juga makanan kembali ke mulut dari kerongkongan. Regurgitasi berbalik ya. Nyeri menelan atau kesulitan menelan. Ini biasanya ada pada yang kasusnya masih baru-baru, tapi kebanyakan akan berat keluhan nyeri menelan dan kesulitan menelannya pada kasus yang sudah lama, tidak diobati, kemudian juga sudah komplikasi. Begitu. Esofagus kita itu bisa jadi menyempit karena iritasi, jadi sulit menelan atau nggak nyaman, malah makanan tadi berbalik karena regurgitasi, disebut juga regurgitasi ya. Epitelnya bisa menyempit karena sudah terlalu iritasi. Jadi juga keluhannya bisa jadi batuk kronis, kemudian sakit tenggorokan dan suara sesak. Nah yang ini, bau mulut ini, pengaruhnya ini multifaktorial. Pertama karena asam lambung, efek karies pada gigi juga, begitu ya. Kemudian mungkin karena nggak nyaman makan dan nggak nyaman minum, akhirnya kurang makan dan kurang minum itu juga bisa menambah bau mulut. Bau mulut. Iya. Ini gambarnya ya, gejala-gejalanya sama seperti yang dijelaskan tadi. Ini makanan masuk, berbalik ke atas, begitu. Itulah yang terjadi pada GERD. Walaupun sebenarnya simpelnya seperti itu, walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu penjelasannya. Ya, betul. Oke, baik dokter, nanti dijelaskan kembali, kita akan jeda iklan dulu ya. Nah baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.